Kertas telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Namun penggunaan kertas yang berlebihan dan kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan telah membuatnya menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Berdasarkan data SIPSN KLHK bahwa sampah kertas menyumbang 10,6% komposisi sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahunnya. Dan 26% sampah kertas dihasilkan dari total sampah dunia. Sampah kertas ini sebenarnya dapat terurai dalam tanah. Namun proses penguraiannya menghabiskan waktu yang lama, yaitu 3-6 bulan sesuai dengan kondisi tanah. Selain itu, praktik pengolahan sampah kertas yang tidak baik, seperti dibakar dan dibuang sembarangan, juga menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Dan inilah kisah inspiratif saya yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan Ciptakan Laman Wirausaha Berbasis 6 Dimensi di Balik Jeruji Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Trisna Apriani, pamong belajar di Satuan PNF SKB Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada tahun ini, Satuan PNF SKB Bengkulu Selatan bekerja sama dengan Rutan Kelas 2B Mana Bengkulu Selatan. Satuan PNF SKB Bengkulu Selatan memiliki visi mewujudkan Bengkulu Selatan menuju masyarakat cerdas, terampil, dan mandiri. Dengan dapat mempersiapkan warga belajar dalam dunia kerja dan memberikan keterampilan dan kebermanfaatan. Dengan konsep pemberdayaan, skill, dan kewirausahaan berbasis profil pelajar Pancasila. Untuk itu, SPNF SKB Bengkulu Selatan dalam implementasi kurikulum merdeka berbasis P5 membuat sebuah proyek keterampilan bertema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Proyek ini dilaksanakan pada kelas paket C Rombal Rutan Mana Bengkulu Selatan. Sebelum memulai proyek, saya mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Inspirasi proyek ini berasal dari fakta memprihatinkan terkait pengelolaan sampah kertas. Pada saat itu saya melihat petugas di Lapas Mana Bengkulu Selatan membuang sampah dan akan membakar sampah kertas. Padahal limbah kertas ini apabila dibuang sembarangan atau dibakar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan polusi udara. Membakar sampah kertas artinya melepaskan polutan beracun seperti karbon monoksida, arsenik, dioksin, furan, dan VOC. Dan jika dibuang ke tanah, saat membusuk kertas akan melepas gas metana lebih berbahaya dari dioksida. Gas metana dapat mempercepat perubahan iklim karena kemampuannya menangkap gas panas di atmosfer bumi. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam mendaur ulang sampah kertas dan menjadikannya membuat sebuah peluang usaha. Pembelajaran yang diberikan dalam dunia nyata akan lebih bermanfaat bagi warga belajar. Tidak hanya membangun kompetensi, implementasi profil pelajar Pancasila pun dapat kita terapkan dalam setiap langkah kegiatannya. Aktualisasi pelaksanaan proyek diawali dengan pengenalan. Warga belajar diberikan pemahaman terhadap tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Kegiatan berikutnya, warga belajar memberikan jawaban tentang manfaat mendaur ulang sampah. Warga belajar mengetahui manfaat dari proyek, yaitu menjaga lingkungan dan lingkungan menjadi bersih. Warga belajar juga mengetahui hasil dari ulang sampah kertas dapat menjadikan sebuah peluang usaha. Dan mereka pun mampu memahami manfaat gaya hidup berkelanjutan. Ini merupakan implementasi dimensi 1, yaitu bentuk cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjaga kelestarian lingkungan. Proyek ini berfokus pada warga belajar. Warga belajar diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai tema apa yang akan dipilih dalam membuat karya patung yang terbuat dari daur ulang sampah kertas. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, mereka bersepakat mengambil tema kartun untuk membuat celengan dan mainan anak-anak. Tema yang dipilih yaitu kartun Doraemon dan juga Hello Kitty.
Pada kegiatan ini, warga belajar telah mengimplementasikan dimensi kelima pada P5, yaitu bernalar kritis. Siswa mampu memberikan informasi dan gagasan mengenai tema apa yang akan mereka pilih. Berikut alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Siapkan kardus bekas, koran bekas, atau kertas bekas. Siapkan 1 bungkus lem fox, cat minyak warna-warni, thinner, semen putih, bola, dan alat yang kita gunakan adalah kuas cat berbagai ukuran dan juga ember. Pertama-tama kita rendam koran atau kertas ke dalam ember, kemudian menghancurkannya hingga halus. Setelah halus, adonan kertas dibentuk sesuai dengan keinginan. Setelah dibentuk, hasil karya patung bisa dijemur hingga kering. Jika patung sudah kering, patung dilumuri dengan menggunakan lem fox secara merata. Setelah itu, patung dapat kita jemur kembali. Langkah terakhir adalah mengecat patung sesuai dengan keinginan. Dalam proses pembuatannya, warga belajar telah mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Warga belajar berkolaborasi dan bergotong royong. Pada saat bergotong royong, warga belajar telah menerapkan dimensi kebinekaan global, di mana warga tidak membedakan agama, ras, suku, dan kebudayaan dalam bergotong royong dan bekerja sama antar teman. Warga belajar juga dituntut untuk mandiri. Mereka wajib bertanggung jawab atas proses dan hasil proyek yang mereka kerjakan. Hal ini merupakan pengimplementasian dimensi mandiri. Dan hal yang paling menyenangkan dan mengagumkan bagi kami, yaitu setelah melihat hasil karya yang kami buat. Hal yang juga membanggakan bagi saya, yaitu warga belajar mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada kegiatan proyek ini. Untuk menyentuh tema kewirausahaan, saya memperkenalkan aplikasi kasir pintar kepada warga belajar. Dengan aplikasi pintar ini, warga belajar mampu berwirausaha meskipun mereka berada di dalam tahanan. Melalui teknologi aplikasi kasir pintar ini, warga belajar mampu mengelola hasil penjualan mereka. Di dalam aplikasi pintar ini ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh warga belajar. Pada aplikasi ini, warga belajar bisa membuat buku kas pengeluaran dan pemasukan, dan juga bisa memasarkan hasil karya mereka melalui platform digital yang langsung terhubung dengan aplikasi pintar ini, yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan platform digital lainnya. Kami memilih salah seorang tamping yang akan menjadi admin dari aplikasi pintar ini. Admin bertugas memeriksa stok barang dan pesanan, mengelola keuangan, serta memasarkan produksi melalui kasir pintar. Refleksi dilaksanakan pada akhir proyek. Warga belajar mampu memahami perilaku ramah lingkungan dan juga memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Kami dari pihak Rutan Kelas 2B Mana menyambut baik atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SKP ini, terutama untuk anak-anak kami, warga binaan kami. Dengan adanya kegiatan ini tentunya anak-anak kami akan termotivasi bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi barang berharga. Dan harapan kami ya kedepannya mungkin ada inovasi baru demi anak-anak kita. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan proyek ini saya jadi memahami pentingnya menjaga lingkungan dan bisa bekerja serta berwirausaha meskipun kami di dalam hutan. Kegiatan ini menjadikan saya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan untuk gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video perjalanan inspirasi kami.